Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Salam rangka, warahmatullahi wabarakatuh. dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan wawancara dan mudah-mudahan bisa saya tulis jadi buku. Ini 100 profesor alumni Gontor. Kita akan terbang ke Sidoarjo. Profesor Dr. Abdul Qadir, nah, di Sidoarjo. Ya, tetanggaan Surabaya. Assalamualaikum. Prof. Waalaikumsalam Abdul warahmatullahi Qadir, wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Sohibi Azah, Kodiman Fisirkah. Sekarang profesor luar biasa ini. Lama banget ya kita nggak ketemu ya. Iya, 35 tahun kira-kira ya. Masya Tahun Allah. tahun 90 kan? Iya. Tahun 90. Anak kelas 4, antum kelas 5. Iya. Jadi saya Uh, keluar dari kantor tahun 90. Sejak saat itu uh, kita nggak pernah ketemu sudah. iya nggak pernah lagi. Iya, Sampai nggak pernah ketemu. sampai Soalnya sekarang. antum nggak pernah ke Surabaya itu apa? Ah, siap, siap. Jadi kegiatan sekarang apa ya? Mas Saya Kodir, Mas saya Prof dosen. Saya dosen di di UIN Sunan Ampel Surabaya, Sunan Ampel ya. ya, sekaligus menjabat sebagai Dekan Fakultas Usuluddin dan Filsafat di UIN Sunan Ampel Surabaya. Dosen sekaligus Dekan Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Ya, di samping Masya itu juga Allah. sering atau suka ceramah di sana sini ya, berdakwah. Ustadz juga tuh, eh. Ya, Ustadz Kolil lah. Materinya apa itu kalau Profesor Usuluddin itu? Saya kalau ceramah tentang akhlak saja. Oh, tentang akhlak ya. Iya. Menjauhi masalah-masalah yang berat-berat seperti pemikiran, politik, segala macam itu Ah, saya jauhi ya. Saya bicara akhlak saja. oke, 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 oke. Ya, Yang ya, ya. ringan-ringan. Kalau di forum masjid, majelis taklim, khutbah itu Ya, ringan-ringan. Saya pilih yang ringan-ringan. oke, Ya, 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 ya. aula lah ya paham kan, nas lah ya paham badin. Antum ini 90 keluar. Masuk tahun berapa sih? 85 karena langsung kelas 2 kan Tuh, kelas 1 di mana tuh? di Pabelan. Oh, jadi 84 antum ke Gontor dulu atau Ke Gontor dulu, nggak terus diterima, tapi diterima diterima tanpa nggak dapat apa istilahnya, nggak diterima dapat tempat? nggak dapat tempat. Oh, iya, 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 iya. Ya. Kemudian ke Pabelan 1 tahun, balik lagi ke Gontor langsung kelas 2. Kelas 2 apa itu? Hah? 2 L saya. 2L ya? Asfala 2L. safilin lah. Kan L kan asfala safilin. Naik kelas 3. Tiganya 3 apa? 3C, 3C. Wah, 4, 4B, 5B, 4B. 5B, 6-nya 6E. 6E. Wah, 6. turun gara-gara sirkah apa gimana itu? Iya, gara-gara Sirka. Mas Gul Fisirka. Ya, aduh, Mas Gul ya. Di Gontor antum ikut kegiatan ekskul apa ya? Banyak dulu ya. Awal-awal dulu saya ikut Kiroa, kemudian saya merasakan itu Kiro bukan, ah, iya kan, apa, ada kan ya, apa, Jamiatul Qura. Jamiatul Qurra ya. Oh, Muntahop Masjid ya. Itu hanya sebentar karena saya merasa saya nggak bisa. Oh, Kemudian pernah ikut hot oke. kaligrafi ya, istilahnya dulu Kaligrafi ya. kaligrafi. Kaligrafi betul. Kemudian saya merasa saya nggak bisa, saya keluar lagi. Kemudian ikut eh, pencak silat, apa namanya? eh, Presida. iya, iya. Apa nama ininya? Nama Ya, alirannya itu apa namanya? Tapak suci. Ya. Tapak Suci ya. Nah, Persatuan Silat Darussalam. ikut tapak suci, kemudian
Pelatihnya bilang bilang begini, kamu ini kurus kok ikut tapak suci. Gak usah, nanti patah tulang kamu. Kemudian saya keluar, lalu pernah ikut English ya, bahasa Inggris apa dulu namanya itu? Ada virtue, Ya ada itu dia. Ya. tech. Ya, saya pernah ikut itu, kemudian saya keluar karena saya kecewa, saya merasa nggak dapat apa-apa karena kaslan-kaslan haula itu. Oh, Katanya oke. katanya ada kursus jam 4, ternyata nggak ada yang datang umpamanya. Oh, Akhirnya saya keluar. Kemudian saya pernah ikut basket apa dulu namanya, em, Raja eh, Wali, Toyoko, bukan eksotik. bukan basket apa namanya dulu itu namanya. Tapi saya juga keluar karena juga kecewa karena nggak pernah dilatih saya sama pelatih basket. Kemudian ikut akro, Aku kemudian juga juga. keluar. Iya, ikut Aku keluar keluar. karena didominasi oleh senior. Yang Oke. kelas-kelas atas saya itu selalu mendominasi lapangan sama bolanya yang baru-baru kayak saya nggak pernah dikasih kesempatan. Saya keluar juga. Karena lapangannya emang dikit kalau tackle ya. Iya, iya. Ada satu di depan koah itu. Iya, cuma ada satu Pada ya. akhirnya saya nggak pernah ikut akhirnya sampai kelas 3 saya nggak pernah ikut lagi. Tapi menarik ya, di Gontor itu semua ada ya. Jadi kita Iya, nyari iya, potensi kita masing-masing. iya, betul, betul, iya. Kayak Iya, antum, seru lah, seru lah. iya kayak antum ke olahraga ternyata enggak. Terus ke seni enggak juga. Fisik apalagi. Tapi kan sampai kelas 3 nggak ikut tuh. Berarti belajar aja tuh. Iya, belajar saja, iya, Serius belajar belajar. itu, antum. Saya dulu merasa saya serius kalau belajar. Serius ya. Ya, saya merasa saya serius. Apakah orang lain melihat saya serius apa enggak, saya nggak tahu. Tapi saya serius. Tapi ada pengalaman ini Ustaz. Jadi Nah, saya itu kalau pelajaran ya. kayak umpamanya mutolaah umpamanya ya atau mahfudot, Nah, itu begitu ustadznya menerangkan di depan, itu saya ya. langsung hafal. Oh, Mutolaah itu, mutolaah nah, itu saya langsung hafal. Metode pengajarannya kan ustadznya jelasin dulu, betul. kemudian bukunya kan belum dibuka itu. Ya, Nah, ketika buku belum dibuka itu saya sudah hafal masya Allah. dari penjelasannya ustadz. Saya langsung hafal. Nah, cuma Hmm. saya masalahnya kalau Ustadz bertanya ya, man yurid yatakalam fil amam gitu. Itu saya nggak pernah mau, saya diem karena di samping saya malu juga saya nggak mau menonjolkan, nggak mau menunjukkan bahwa saya sudah hafal. Saya saya keep lah, Padahal sudah hafal. hafal saya, Masya Allah. hafal. Jadi dan kebetulan saya nggak pernah ditunjuk sama Ustadz untuk maju. Andai Oh, kata ditunjuk, saya maju dan akan akan kelihatan bahwa saya sudah hafal sebelum sebelum dijelaskan, sebelum iya, dibuka iya. kitab. Sebelum dibuka kitabnya. Ya, sudah hafal. Masya Cuma Allah. saya Keren. nggak pernah maju. Sehingga kalau imtihan kayak mahfudot, mutolaah itu seingat saya, jawaban saya 100% benar. Seingat saya, nahwu segala macam Hmm. itu, seingat saya jawaban saya 100% benar. Cuma nggak pernah dapat nilai 10 ya, karena ya mungkin 10 kan hanya untuk Allah ya. Ya, dibagi ke Iya. nilai yang lain yang kurang biasanya. Oh ya mungkin ya. Ya, betul. Oh, Ya. jadi antum dari dulu begitu ya? Iya, saya merasa begitu, ya. Ngapal Quran Kemampuan. itu satu halaman itu seperempat jam saja. Ngapal Quran itu. Masya Allah.
Cuma masalahnya kalau Quran menjaganya kan susah. Ya. Sehingga eh, kalau sudah hafal biasanya begitu bergeser ke halaman berikutnya yang sudah lewat itu lupa lagi gitu. Oh, cepet hafal tapi kadang Iya, cepat lupa ya. iya, iya. Terus sampai kelas 5 pengurus apa saja sebelum Kelas ke 5 itu Kopel? kelas 5 saya sempat tidak menjabat ya, tidak proletar saya kelas 5 itu nggak dipakai sebagai musrif Furo'a. Oh, nggak pengurus asrama nggak ya? Ya, mungkin karena saya waktu itu menjabat sekretaris Matbah Pak Amal. Sekretir matbah, ya, 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 Sekretariat ya. Matbah. Kemudian ada satu musrif, saya tidak tahu siapa waktu itu, saya lupa. Itu mungkin pulang atau gimana dia, alat dawam. Baru saya kemudian ditarik sebagai musrif di Rita Oh, sama sama Ustaz Sarif Mas Hidayatullah, Johan. Ustaz Sofyan. Eh, Saya sebagai musrif di sana. Lugo. Lugo, iya Lugo, Oh, bagian Ismu Lugo. bahasa ya. Kismu Lugo ya. Kemudian Oh, kelas 5 ketika UPPM berganti gantian. pengurus, saya ditarik ke Sirkah sama Antum itu. Nah, Waktu itu konsul mana tuh, Sid? saya konsul Bojonegoro, Konsul tapi rumah saya Bojonegoro ya. Jawa Tengah. Rumah saya itu di Jawa Tengah, Gimana di Rembang. di Rembang, tapi konsulnya Dan cuma Bojonegoro ya. cuma Rembang yang kecamatan saya namanya Kecamatan Sarang. Itu Hmm. kan perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Nah, Oke. lebih dekat ke Tuban daripada ke Semarang. Ya, 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 Dan ya. dulu kan ada konsulat Semarang. Betul. Nah, saya kalau ikut Semarang itu jauh Jauh banget, dah. jauh. Kalau perpulangan saya ikut Semarang itu muter-muter aja itu, jauhnya luar Jauh. biasa. Dari Betul, betul. dari rumah saya masih 5 jam lagi kalau Semarang. Eh, eh, eh. Sehingga saya Eh, ikut Bojonegoro. Supaya kalau kalau pulang sampai lebih Tuban udah deket. Di samping itu kalau Bojonegoro kan sanu satir-satir, jadi likai likai ketularan satir lah. Ya, 6 tahun antum di pondok itu pengalaman paling mengesankan apa itu? Oh, banyak banget ya. Ya, ya saya membedakan antara pengalaman sama pelajaran ya. Oh gitu. Ka- Ya, kalau pengalaman nggak terhitung ya, mulai dari yang paling lucu sampai yang paling menggelikan, yang sampai ada yang menyebalkan, ada yang macam-macam. Nah, yang menyebalkan itu ya, umpamanya eh, saya kan pernah sakit tuh saat waktu di Sirkah itu 3 bulan itu Nah itu sakit tipes, sakit apa itu? sakit tipes. Tipes ya? Iya. Nah, apa namanya? Pertanyaan saya selalu adalah ketika saya sakit tipes, orang segitu banyak ya, ribuan satu gontor tuh nggak ada satupun yang punya inisiatif agar saya opname umpamanya. Itu udah ada. Nggak ada yang menyarankan ke sana. Sehingga saya nyaris lewat loh itu, Ustaz. Nyaris mati loh saya itu. Waktu Yo itu. Allah. Itu di mana tuh? Tipes, tipes itu kan 3 hari sudah harus opname. Ini saya 3 bulan baru opname. Nah, di mana tuh itu? Akhirnya saya pulang kan waktu itu Ya, sakit itu di mana? di Sirka. Ya, sakitnya tetap di Sirka. Iya, tetap di Sirka. Bertahan di Sirka selama 3 bulan itu. Oh, nggak Dua di bulan, bagian kesehatan gitu. enggak. 2 bulan lah. Kemudian Oh, nggak setelah itu dibawa ke pulang, BKSM itu. enggak, enggak. Dianggap sakit biasa Inisiatif mungkin ya. sendiri berobat ke sana kemari, ke dokter sana. Dan
saya berobat ke dokter mulai dari Ponorogo, Madiun, apa namanya, apa itu dekatnya Madiun itu, Mauspati. Itu Mauspati. juga nggak ada ya dokter yang menyarankan opname, itu tidak ada. Itu Oh, aneh banget itu, aneh banget. Sampai 2 bulan saya sakit itu, baru kemudian pulang. Ketika ah, pulang baru opname, barulah dokternya tuh kaget luar biasa ketika tahu saya tipes dan sudah 2 bulan dan nggak hmm. opname. Dia kemudian bilang, kok aneh ya, kok masih hidup katanya. Ah, ah, Kok aneh, kok masih hidup katanya. Jadi oh saya gitu. habis-habisan itu nyaris lewat saya waktu itu. Ya, ya, udah Karena tidak berobat tapi ditangani dengan itu. iya, ya, dokternya nggak ada yang suruh opname ya. Aneh Iya, juga. nggak ada yang suruh opname. Itu aneh sekali. Ya, Ya, untungnya perjalanan. saya bisa. Iya. Makanya pas naik kelas 6 saya 6E karena saya ikut ujian dalam kondisi sakit. Sakit ya. Hmm. Iya, sehingga naiknya ke kelas 6E. Oke, lulus dari Gontor. Mana Lulus dari narasnya? Gontor, saya pengabdian di Husnayain di Jakarta. Alus Nayain. Oke. Iya, di Pasar Rebo. Oke. Dari sana Ustadz setahun, Khalil ya. kemudian kenapa? Ustadz Khalil Ridwan. Iya, betul, betul, betul. Tahun di Husnain. Setahun, ya, setahun. Itu Terus, pengalaman yang berarti lah di Jakarta itu, karena dengan mengabdi di Jakarta di Usnayain saya menjadi tahu Jakarta itu kayak apa. oh iya Karena ya. urusan berikutnya itu kan selalu di Jakarta, kayak mau ke Al-Azhar itu harus di Jakarta, Betul, 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 betul. ya, ujiannya di Jakarta. Jadi setahun di Usnayain itu sangat membantu sehingga saya tahu Jakarta Dari ya. dari Husnain kemana tuh? Ke Al-Azhar Tes Kemenak atau gimana? S1, S1. Ya, tes melalui Kemenak atau gimana? Tesnya di Kemenak, iya. Oh, itu tes beasiswa itu berarti atau gimana? Iya, tes beasiswa di Kemenak. Oh, jadi antum ke Al Azhar itu beasiswa. Beasiswa dari Al-Azhar. Oh, beasiswa Al Azhar ya. Iya, tapi Oke. lewat Kemenak. Lewat Kemenak. Seleksinya di Kemenak ya. Jalurnya kan begitu. Jalurnya yang mengkoordinir kan Kemenak. Hmm. Tapi beasiswanya dari Al-Azhar. Antum ke Al Azhar. Masuk fakultas apa? Syariah. Fakultas Syariah. Iya, Jurusan syariah. apa di sana? Di Al-Azhar tidak ada jurusan ya. Hanya syariah gitu aja. Oh, fakultas Ada saja ya. syariah, ada syariah dan hukum. Ada syariah dan ada syariah dan hukum. Kalau syariah Ah, itu 4 tahun, kalau syariah dan hukum itu 5 tahun. Karena setahunnya itu ah. untuk belajar hukum, konun. Konon ya. Nah, ya konun. Oh, Cuma di Al-Azhar itu, kalau di Fakultas Syariah ya, saya nggak tahu fakultas lain. Kalau sudah naik ke tahun ketiga, itu ya. sudah mulai mengerucut ke mazhab tertentu. Umpamanya, kalau kita Syafi'i, maka fikihnya fikih Syafi'i saja. Kalau fikih Hanafi, Ah, Hanafi saja. Kalau tahun pertama dan kedua itu masih umum. ya. Fikihnya masih masih semua Semua. fikih diajari. Ya, usul fikihnya juga masih umum. Tapi kalau sudah tahun ketiga, keempat itu sudah mengerucut, menyempit, fokus ke Mazhab eh, tertentu. fikih tertentu, ke mazhab tertentu. Kalau antum, Saya Syafi'i, Syafi'i ya. ya orang Indonesia kan. Indonesia ya. 4 tahun selesai itu. Selesai, selesai, Oh, mahir lah ya. selesai. Tuntas lah ya. Kanahu fakot, kanahu mahir, bilagi kok. Oh, belum dibuka bukunya udah hafal mutolaah itu. Dasar satu ini. 4 tahun di Al Azhar, terus habis itu pulang.
Eh, habis itu pulang di Oh, rumah tiga pulang. bulan, kemudian langsung berangkat ke Cape Town, Afrika Selatan Oh, itu untuk S2 S2 di mana itu? di Cape Town, Afrika Selatan. Di Cape universitas Town, apa? Cape Town namanya, Cape Town University. Oh, Cape Town University. Iya. Oh, Itu di Afrika Selatan. Afrika Am- Selatan, ya. Ngambil fakultas. Kalau fakultasnya eh, Social Sciences and Humanities, Oh, ilmu bahasa sosial Inggris. dan iya bahasa Inggris, Maniora ya. ilmu sosial dan Konsentrasinya, humanities, antum ngambil konsentrasi apa? sosiologi agama. Oh, kok ngambil itu? Gimana ceritanya itu? Karena di sana adanya itu, Oh, adanya itu ya. ya, adanya kan sosiologi agama, kemudian ada apa namanya antropologi, adanya Itu begitu-begitu, beasiswa juga. sejarah, beasiswa dari sana. Antum tahunya Dari dari mana itu? Universitas Cape Town itu. ceritanya kan begini, jadi kira-kira 1 bulan setelah saya lulus dari Al-Azhar, Iya. di Kairo itu ada konferensi internasional. Hmm. Nah, narasumbernya dari seluruh dunia. Ya. Saya ikut di situ, ikut tapi sebagai peserta. Oke. Nah, bahasa pengantarnya di seminar itu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Oke. Saya satu-satunya orang Indonesia yang berani ikut. Yang lain nggak mau ikut atau nggak berani ikut saya nggak tahu atau mungkin males mungkin ya. Saya ikut. Ya. Hmm. Kemudian karena saya orang Gontor kan layas tahi kan, Ya, anu ya. layas tahi. Ah, ah. Jadi jadi kalau dalam forum-forum itu saya selalu bertanya itu, tanya komentar segala macam Oh, oke. dengan bahasa belepotan saya yang ala kadarnya itu, tapi nggak tahu malu kan, terus ngomong aja. Ah, Nah, ya, kalau bahasa pengantarnya bahasa Arab, saya nanya komentar pakai bahasa Arab. pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris, saya ikut komentar, ikut nanya bahasa Inggris gitu kan. Ah, ah. Nah, ada salah satu narasumber itu dari Cape Town, itu memperhatikan saya. Oh, Hadal insan eman sih kok ya tak kalau ada lola Syekh ya. padahal ya Hanu wakot itu, ya Hanu wakot, Iya. ya Hanu saya. Dan sebetulnya saya hadir di situ itu juga punya punya target. Target saya kepingin menarik perhatian para dosen-dosen itu. Siapa tahu Ya, ada yang tertarik sama saya, kemudian nawari saya untuk kuliah di siswa. tempatnya. Oke, iya. Dan ternyata strategi itu berjalan, sukses. Hmm. Nah, dosen yang dari Cape Town itu kemudian ngajak ngomong saya, Anda siapa? Ah, Segala macam kenalan. ah. Setelah itu di hari terakhir saya diajak ke hotelnya. Hmm. Nah, saya ngobrol di hotelnya itu berdua dari Isya sampai subuh. Ya, Ngobrol itu tentang macam-macam ya, tentang isu-isu pemikiran, tentang wacana keislaman, tentang orang ini sangat ilmiah lah, bicara sangat ilmiah. Dan pakai itu bahasa. dan itu Arab Inggris bahasanya. Oh, Kalau kalau dia ngomong bahasa Inggris, saya jawablah dengan bahasa bahasa Inggris gontor Inggris. saya kan. Tapi Inggris gontor, bukan Iya, 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 iya. ala di layar jis itu loh. Cuma saya anu aja, saya awur aja pokoknya. Ah, 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 ah. Kalau ngomong bahasa Arab, kalau bahasa Arab saya eh, bagus waktu itu ya, kayak rata-rata orang gontor pada umumnya. Ya, kalau bahasa Arab bagus lah. Hmm. Ya, kalau bahasa Inggris payah.
Terus, Akhirnya pas subuh itu dia bilang, kamu mau ikut nggak? Mau ikut saya apa enggak ke Cape Town? ah, Saya bilang mau kalau ada beasiswa. hmm. Dia bilang ada. Oh ya sudah saya ikut. Nah gitu. Maka setelah itu saya pulang ke Indonesia, saya ngurus visa segala macam, 3 bulan saya berangkat ke Cape Town. Kuliah sama orang Oh, yang tadi itu yang nawari saya berapa di tahun Kairo. S2 di Cape Town dulu? S2 2 tahun. 2 tahun ya. Setelah itu break setahun ya, break setahun. Setahun itu saya gunakan untuk ngajar di sana. Di mana? Lalu di situ di Cape Town, di sana ada namanya Islamic College di sana. Oh, oke. Saya ngajar di Islamic College selama 1 tahun. Setelah itu baru daftar S3. Tahun 2000 saya daftar S3. Di situ juga, di Cape Town juga. Di Cape Town ya, Cape Town University. Oh, S3 ngambil apa? S3 ngambil eh, filsafat dan tasawuf ya. Filsafat dan Sebetulnya tasawuf. sebetulnya bebas ya. Jadi di sana itu prodinya itu kajian keagamaan, Ah, kajian keagamaan, religious studies. oh, Nah, religius ya. dalam prodi religious studies itu kita boleh nulis apa saja untuk disertasi itu. Maka saya memilih menulis tentang tasawuf. Tasawuf. Atau itu zigzag ya. Dari A, Iya, sosiologi, terus filsafat. Masya iya, Allah. iya, layak jelas kan? Kayaknya ini gara-gara terlalu cepat menghafal mutolaah ini. Kasat ini. Pokoknya layak jelas lah. Dari sana ke Dokter, sini loncat-loncat. dokter berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun terus pulang ke Indonesia. Pulang tahun 2004, lalu tahun 2005 saya diterima di sini, di UIN Suranambel, Surabaya, sampai sekarang. 2005. Nah, itu Iya, masuk fakultas apa? 2005. Kak. Antum ngajar apa? Suludin, Suludin. Usuludin. Iya, Oh, jadi iya, home base-nya di Usuludin. betul, betul. Iya. Itu kan zigzag begitu tuh ilmuannya. Itu bisa itu. Waktu itu masih bisa, kalau sekarang nggak bisa ya. Atau gini, kalau kalau nggak salah ya, regulasinya itu kalau zigzag begitu, itu yang dilihat adalah S3-nya. Oh, S3-nya bidang ilmunya apa? S2, S3 sudah nggak diperhatikan. oke. Kalau sudah S3. Ya, 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 ya. Nah, kalau S2 ya harus linear. Harus linear. Oke, Ya, harus S2, linear. S3 ya. Oh, Kalau S2, S3 S3, masih agama sih ya, sama lah ya. Di iya, Islam lah, katakan satu rumpun lah itu ya. iya, iya. Oh, masuk ke Usuludin. Masuk Usuluddin. Di Iya. Usuludin, antum sampai dekan sampai sekarang. Baru, saya dekan baru 2 tahun setengah. Oh, baru 2 tahun setengah. Mulai dari Iya. apa dulu itu, antum, di fakultas? Waktu saya masuk tahun 2005, saya diamanati untuk mengelola pesantren kampus. Oh, pesantren kampus. Ya. Oke. Itu sampai tahun 2014. Jadi Oh, 9 lama tahun. juga ya. 9 9 tahun. tahun saya ngelola pesantren kampus itu. Langsung ma'had lah ya. Ya, Mahat. Ma'had Mahat. mahasiswa ya. Ngapain Iya. tuh ma'had mahasiswa itu? Kenapa? Ngapain ma'had mahasiswa itu? Eh, ada waktu saya jadi direktur Mahat, ya program saya ada dua ya. Yang pertama penguatan bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Hmm. Dan yang kedua eh, tradisi tulis menulis. Itu saya tekankan betul. Sehingga kalau ada yang nulis di koran, nulis di mana gitu, selalu kita kasih apresiasi. Oh, antum udah bahasa Arab di Mesir, bahasa Inggris di Afrika, kelas mahir Ya, lah ya.
Ya, kolil-kolil lah. Ya, alhamdulillah lah, bersyukur. Nah, terus dari Direktur Mahat ke Tahun mana lagi? 2014 saya dipindah ke Pusat Bahasa, Kepala Pusat Bahasa Oh, selama oke. dua periode sampai tahun 2022. Baru tahun 2022 bulan Juni saya dilantik sebagai dekan sampai sekarang. Oh, jadi malah Qurantum itu dibahas ya di Winsa itu. Ya dibahas ya. Iya, bahasa ya. Iya, Masya Allah. Iya kan di pesantren mahasiswa penguatan bahasa. Terus habis itu di pusat bahasa ya. iya, iya. Uh, Oke. Sekarang di Usuluddin, dekan. Iya, dekan, dekan. Oh, langsung dekan, nggak pakai pembantu dekan begitu. Langsung dekan. Sudah tua, masa Langsung. membantu dekan. Sudah tua. Nah, profesornya kapan? 2019. Berarti 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang 5 tahun lalu. yang lalu. Itu Iya, iya. antum bidang apa itu profesornya? Bidangnya filsafat tasawuf. Oh, jadi S1-nya nggak kepake yang Al-Azhar ya? Nggak kepake, iya. Nggak kepake. Oh, S1-nya buat dakwah ya. Syariah, syariah. Ya untuk Buat dakwah ya. buat majelis taklim ya. Iya, betul, betul ya. Ilmunya untuk khutbah Jumat lah. Iya, 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 iya. Ilmu S1 Al-Azhar itu untuk majelis taklim. Yang Iya, filsafat tasawuf di Kepton baru di kampus ya. Oh, jadi antum iya, menekuni itu ya. iya, 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 Apa iya. dulu pidato guru besar antum? Eh, orasi saya tentang Green Sufism. Apa? Green Sufism, tasawuf hijau. Waduh, jadi ingat Iya. kemarin debat capres green economy. Ah, ya kayak begitu ya. Oh, ternyata ada green sufism. Apa Ya, itu? saya adakan. Wah, baru dengar saya. Kita bahas dikit saat green sufism deh. Apa itu? Jadi tasawuf hijau atau Green Sufism itu mencoba untuk memahami, menafsirkan, dan mengembangkan ajaran tasawuf, tapi dalam konteks krisis lingkungan. Oh, oke. Kira-kira Mirip-mirip bagaimana lah ya. Green ya, economy itu bagaimana ya. Oke. respon tasawuf, bagaimana kita mengolah ya atau merekonstruksi ajaran tasawuf, tapi dalam konteks merespon masalah krisis lingkungan. Oke, Nah, oke, ini masih oke. sangat jarang, Ustaz. Masih sangat jarang. Saya Green juga baru Sufism. dengar. Iya, dan bisa jadi di dunia ini saya orang pertama yang menggunakan istilah itu. Oke. Dan kan harus Yahanu kan, harus Yahanu. Itu Yahanu kan ajaran Gontor juga itu. Ya, 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 ya. Betul, betul, betul itu. Harus Yahanu. Jadi Oh, tapi antum belum kembangkan lagi itu green sufism ini. sudah saya presentasikan di banyak kesempatan, tapi belum saya kembangkan. Sudah saya tulis, Oke. sudah saya tulis, tapi untuk saya presentasikan saat orasi guru besar itu, tapi Ya. belum saya elaborasi lebih jauh. Nah, rencananya akan saya elaborasi, akan saya bukukan ya gagasan saya tentang Green Sufism itu. Itu menarik karena unik dan menurut saya kayaknya satu-satunya deh. Oh iya, masih 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 iya, Iya, masih belum masih ada. belum banyak lah ya. Kalaupun belum Iya, ada, mungkin belum banyak yang bahas itu. iya. Menarik, menarik. Ada seorang guru besar dari Belanda itu mendengar tentang Green Sufism, mendengar tentang orasi ilmiah saya saat guru besar, itu ngejar saya terus. Oke. Mana bukunya? Mana bukunya? Ayo segera terbitkan bukunya, bukunya gitu. Sementara saya kan belum sempat ya, belum sempat untuk mengembangkan. Jadi sementara ini belum belum bisa saya. Ya, Hanu Mas Gul lah ya. Masih ya majalah Mas Gul. Soalnya kan YouTuber juga kan, YouTuber juga ini. Jadi masih Weh.
Ya, ya, ya. Antum jadi profesor ini maknanya apa sih buat antum? Kopel, Ya. terus jadi profesor itu apa maknanya buat antum? Maknanya saya lebih lebih confident untuk Ah, oke. mengembangkan ilmu pengetahuan. Ah, ya, ya, ya. Jadi ilmu itu kan harus dikembangkan ya. Ah, Ilmu itu kan koma ya, nggak ada titiknya ilmu itu. Sehingga ilmu tasawuf harus dikembangkan menjadi green sufism umpamanya, terus dikembangkan. ada Nah, kalau creating saya ya. profesor kan didengar orang itu loh, Ustaz. Ah, iya. Kredibilitas Kalau ya. enggak, Ilmuwan ya, itu ya. Penting itu ya. iya, ilmu itu harus dikembangkan. Saya sangat tidak suka ya dengan umpamanya eh, disertasi umpamanya itu kok mengandung unsur konklusi, itu saya nggak suka. Karena dalam benak saya, konklusi itu mestinya tidak ada. Konklusi itu kan artinya titik besar sih. Iya. Mestinya tidak ada konklusi itu mestinya. Hmm. Kalaupun ada, konklusi itu adalah konklusi yang mengambang. Bisa dielaborate lagi ya. Betul, dikembangkan lagi. Gitu. Oh, ini Sementara khas. sementara tradisi kita di kampus-kampus Indonesia, terutama di UIN-UIN itu ya, itu Hmm. model penelitiannya itu adalah nanti di awal ada rumusan masalah, kemudian di akhir ada jawabannya kan. Betul, betul. Rumusan masalah pertama dijawab di konklusi pertama, Konklusi rumusan pertama. masalah kedua dijawab di konklusi kedua. Itu kan Ya. kayak cerdas cermat Ustaz, namanya itu. Iya kan? Nah, saya nggak cocok yang begitu itu saya nggak cocok. Mestinya rumusan masalah oke, tapi jawabannya itu nggak harus ada gitu. Ah, oke, oke, oke. Jawabannya itu masing-masing. Tugas peneliti hanya mengelaborasi, menganalisis isu yang sedang diangkat. Ya, ya. Tapi jangan ada jawaban gitu. Analisa saja, analisa. Mana jawabannya? Ya nggak ada wong penelitian kok pakai jawaban. Kalau jawaban itu namanya cerdas cermat. Soal ya. Iya, Iya, cerdas cermat. ini bukan soal ya. Iya, betul, iya. Oh, iya, 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 Soal. betul. Ini bukan pertanyaan yang harus ada jawaban ya, penelitian itu ya. Betul, betul, Iya. betul, betul. Menarik Jadi sekali ini. penelitian ilmiah itu jangan menjawab, tapi mengelaborasi, menganalisis sebuah masalah. Hmm. Nah, kalau saya ngomong begini sebagai profesor kan orang dengar gitu loh, Ustaz. Ya, satu ya, anu ya. Tapi kalau bukan siapa-siapa ngomong begitu kan orang ini nanya balik, emang lo siapa yang ngomong begitu? Ya, jalan menuju profesor itu susah nggak sih? Susah, Ustaz. Susah ya? Antum Susah, merasain susahnya? susah luar biasa. Cuma Ah, kalau hmm, kalau saya ya. susahnya di administrasinya, bukan di akademiknya. Ah, Kalau secara akademik saya ya enjoy lah, enjoy sehingga nggak terasa berat. ah, Jadi seluruh persyaratan sudah saya penuhi secara hmm. akademik. Akademik ya. Kayak publikasi, artikel, buku itu sudah saya Ya, lewati tanpa beban karena memang saya suka di situ. ya. Betul. Cuma masalahnya di aspek administrasi birokrasi. Hmm. Ya, karena ada syarat kepangkatannya harus 4A umpamanya. Kemudian dari Oh, satu oke. pangkat ke pangkat lain harus nunggu waktu. Dari 3 B Oh, iya, iya, iya. ke 3C butuh waktu. Dari 3C ke 3D butuh waktu. Dari 3D ke 4A lama kalau itu. Oh, oke, oke, Belum oke, lagi oke. birokrasinya ya.
Iya, Ya iya, mungkin iya. pegawai kita mungkin terlalu sibuk sehingga kadangkala ngurusin berkas kita yang mestinya bisa sebulan jadi 3 tahun umpamanya. Ya gitu-gitu yang bikin Iya, iya, iya. ya lama itu lama. Administrasi ya, Iya, yang mesti itu lama diperhatikan di ya. situ. Lama di situnya. Nilai-nilai gontor apa, Set? Yang antum merasakan ya. Itu sampai Iya. sekarang. Ini penting buat kehidupan antum. Kalau nilai saya tidak tahu. Yang pasti semua nilai yang diajarkan di Gontor saya serap dan saya hayati. Nah, Tapi ada satu hal yang bagi saya pelajari dari Gontor yang itu luar biasa menjadi bekal hidup saya yang membuat saya kayak begini. ya, Apa itu? Yaitu apa ya? eh, apa namanya? Apa namanya? Istilahnya apa ya kira-kira ya? Eh, Tidak bisa merasakan rasa sakit, Ustaz. oke. Iya, di Gontor itu kan kita digembleng sedemikian rupa, sebetulnya menyakitkan, tapi kita karena terbiasa, jadi sakit menjadi nggak sakit gitu. Makan nggak enak ya, makan nggak enak, itu kan sakit Tapi gitu. terbiasa ya. Tapi karena terbiasa, jadinya nggak sakit. Jadi Namanya saya, itu tahan terhadap penderitaan. oh itu ya, oke Ya, oke, tahan apa ya? penderitaan. Resilient apa gitu. Saya lupa deh. Pokoknya tahan terhadap penderitaan. Oke. Itu Ya, memang penting itu buat hidup itu. itu yang saya rasakan. Jadi saya menghadapi hidup yang sakit itu bagi saya nggak sakit karena sudah terbiasa sakit gitu. Oh, oke. Hmm. Dulu mungkin malah lebih susah ya. Pasti Saya di gontor Cape ya. Town itu hidup saya yang paling berat di sana, Ustaz. Oh gitu. Kenapa itu? Iya. Saya kan sendiri. Oh, beasiswa nggak cukup memang. Beasiswa itu hanya S2. Oke. Nah, saya juga waktu itu salah juga ya. Ketika S3 itu saya ditawari beasiswa, saya nggak mau. Oh, oke. Aneh kan? Kemudian saya bilang, kenapa ente nggak mau? Saya mau mencoba beratnya hidup tanpa beasiswa. Dan ya anu lagi kan? Rasa Ya no. anu, ya anu kaman kan? Tapi berhasil ya. Wah, berhasil tapi luar biasa, Ustaz. Antum Pada saat cari cari duitnya dari mana? macam-macam mulai dari ngajar ngaji, ngajar bahasa Indonesia Ustaz di sana, buka kursus bahasa Indonesia. Ada yang mau pertama itu saya buka kursus bahasa Indonesia itu ada 40 Ustaz. Hmm. Ada 40 orang yang ikut kursus bahasa Indonesia. Padahal saya kan nggak bisa ngajar bahasa Indonesia. Iya, 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 iya. Tapi antum Saya paling lewat mahir lah. ya ngawur aja lah ngawur. Iya, Akhir-akhir iya, tinggal iya. dua Ustaz. Nyusut, 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 akhirnya tinggal dua. Ngajar, ngaji bahasa Indonesia. Ngajar-ngajar Ya, begitulah ya. kemudian ngajar di Islamic College. Jadi pokoknya selama dokter itu antum cari uang sendiri lah, kira-kira gitu ya. Betul, betul, Masya betul. Allah. Teruji lah Berat, antum ya. Ustaz. Berat luar biasa berat. Tapi itu memberi pelajaran berharga betul ya. Iya. Sehingga saya merasakan itu sakit-sakitnya hidup saya di situ itu. Ah, oke. Tapi pada akhirnya saya harus enjoy ya, harus berdamai dengan rasa sakit itu. Akhirnya ya sudahlah, jadi modal gontor itu luar biasa. Dibanting-banting akhirnya ya mau nggak mau ya dihadapi saja kan. Survive ya. Iya. Jadi prinsip hidup antum, sukses antum apa? Set? Prinsip hidup saya. Ya. Kalau yang saya pelajari dari gontor itu ya fi ayyi adin tato wa anta mas'ulun an islamiha. Hmm. Jadi Syariahnya di mana? keluar ya. Iya, Al Azhar syariahnya keluar nih. Oke, terus terus. Iya ya, terus.
Iya, iya. Jadi dimanapun kita menginjakkan kaki, maka kita bertanggung jawab ya untuk mengislamkan tanah itu ya. Ah, Ya, sehingga pada akhirnya ya yang kita cari dalam hidup itu ya membawa Islam ya, membawa Islam, menyebarkan Islam ya, bukan bukan memperkaya diri, bukan yang lain-lain ya, hanya ah, demi oke. hanya Jaya demi Islam. lillahi kalimatillah. Terakhir, Seth, pesan buat para alumni yang terutama pengen berkarir di akademik. Saya kira di samping yang sudah kita obrolkan ya, saya kira Ya. hormat pada kiai, pada guru, mendoakan para kiai itu penting. Ya, kekurangan Hmm. saya adalah dulu tidak cukup hormat kepada Kiai Sukri. Hmm. Nah, itu penyesalan luar biasa ya. Sampai beliau almarhum saya belum belum minta maaf ke beliau karena saya punya kesalahan yang sangat besar kepada Kiai Sukri Hmm. yang membuat beliau sangat marah kepada saya. Sehingga mungkin banyak tantangan, banyak kesulitan yang saya hadapi dalam hidup yang orang orang lain tidak tahu, itu mungkin juga antara lain karena saya kurang bisa menghormati Kiai Sukri. Eh, Sehingga saya menyesal itu. Saya menyesal itu. Saya kira sudah dimaafkan itu. Karena antum udah jadi profesor. Kalau nggak dimaafkan, mana bisa jadi itu. Yakin saya. Saya kan pernah sowan Kiai Sukri terus diusir Ustaz. Untungnya sudah lulus kan saya. Oh iya, Saya itu. sudah lulus, sudah selesai dari Gontor, kemudian saya sowan Kiai Sukri sendirian, kemudian ngobrol ke sana kemari, Kiai Sukri marah, lalu Kiai Sukri bilang, "Pergi kamu dari sini." Saya diusir. Saya diusir. Bukan diusir, dididik. Iya, iya. Pak Kiai itu nggak pernah ngusir kok. Nggak pernah Pak Kiai ngusir itu. Nggak Enggak pernah pernah. ya. Nggak pernah. Enggak pernah. Enggak Pak, pernah. nggak, Pak Kiai nggak pernah ngusir. Pak Kiai itu mendidik gitu. Iya. Tapi itu ya, itu saya kira penting juga itu ya. Hormat Iya, kepada iya. guru, hormat kepada kiai ya. Iya, iya. Masya Allah. Ada lagi itu? Ya, yang lain cinta ilmu ya. Cinta ilmu. Ah, oke. Iya, iya, Eh, iya. Iya. ya, saya kira cinta ilmu itu membawa kedamaian yang luar biasa ya. Hmm. Eh, Apa namanya? Indah ya. Indah. Hidup itu menjadi sangat indah ketika kita mencintai ilmu. Oke. Eh, iya. Jadi jadi kata orang al ilmu nurun itu ya bisa saya rasakan ya. Bisa saya rasakan. Ilmu Cahaya adalah ya. cahaya. Ya. Baik, Adapun Ustaz. dari segi skill saja, dari segi skill saya mau berbagi kepada yang lain-lain, kepada para, terutama pada adik-adik ya, pentingnya Ah. menguasai dua bahasa Arab dan Inggris. Hmm. Itu saya rasakan sangat membantu Ya, ya, untuk ya, bisa ya, ya. kuliah ke sana kemari, untuk bisa dapat peluang ya, peluang beasiswa ke sana kemari, peluang mengikuti macam-macam ya. Saya beruntung sekali karena hampir seluruh dunia sudah pernah saya datangi ya. Oh, berapa Dan negara tuh? semuanya karena bahasa. Enggak, berapa negara? Kalau jumlah negara mungkin 20 ya mungkin ya. Masya Allah. Dahsyat Dari juga ujung tuh. selatan sampai ujung utara, dari ujung barat sampai ujung timur sudah rata-rata sudah. Cuma Masya kalau Allah. sekarang sudah nggak terlalu
enjoy saya traveling ke luar negeri itu karena faktor usia ya. Ya. Kalau dulu waktu muda saya kemana-mana Ustaz. Dan itu semuanya karena bahasa. Hmm. Semua karena bahasa. Jadi kalau kita punya bahasa maka kita bisa menguasai dunia lah. Ustaz, terutama Arab dan Inggris ya. Arab dan Inggris. Bahasa internasional ya. Oke, Zat, syukuran jazilan. Ya, Luar biasa oke. ini ya. Teman-teman sekalian, ini obrolan antar kawan lama. Jadi, mohon maaf kalau banyak halal pribadi. Ini kalau sama saya di Gontor, satu bagian dulu di Sirkah, makin alan huwa profesor, Masya Allah, dekan, Fakultas Usuluddin, UIN Surabaya. Wah, kapan-kapan saya mau silaturahim nih ke Siap, siap. UIN Surabaya. Nanti mahasiswa barulah, training motivasi. Ah, iya. Gila Liko, memang tidak. Syukur jazilan. Syukran, 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 syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.